Waktu dokter diberikan 20 menit, nanti 5 menit sebelum berakhir akan diingatkan kembali. Untuk dokter Parismos dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dr. Konsulen, Dr. Priska, narasumber dan rekan P3D sekalian. Pada siang hari ini, izinkan saya untuk membawakan pembacaan buku aja yang diambil dari buku Pleural Disease edisi ke-6 karya Richard Willett di bab 12 dengan subjudul efusi pleura parapneumonik dan emphysema dengan narasumber Dr. Cahyo, Dr. Jaswin, dan Dr. Rezadi. Ini cover bukunya. Pada bab 12 ini akan dibahas mengenai epidemiologi efusi pleura parapneumonik, mulai dari definisi, patofisiologi, etiologi, manifestasi klinik, diagnosis, indikator prognosis, dan klasifikasi hingga tata laksananya. Mulai dari epidemiologi, jadi kasus efusi pleura parapneumonik ini maupun emphysema merupakan penyebab paling umum efusi eksudatif. Jadi paling banyak efusi pleura yang jenis eksudat itu disebabkan oleh infeksi. Dan sekitar 40% pasien pneumonia bakterial yang dirawat di rumah sakit ini mengalami efusi pleura. Pneumonia yang disertai efusi pleura ini secara bermakna meningkatkan risiko kegagalan pengobatan dan kematian hingga 7 kali lipat pada kasus yang bilateral. Dan sebagian besarnya sembuh dengan antibiotik, 10%-nya memerlukan tindakan operasi, dan rata-rata durasi drainase pleura yaitu 21 hari dengan tingkat kematian sebesar 10%. Definisinya untuk efusi parapneumonik itu sendiri yaitu efusi pleura yang terjadi akibat pneumonia, abses paru, atau bronkiektasis terinfeksi. Sedangkan emphysema adalah adanya nanah atau pus di dalam rongga pleura. Sedangkan untuk efusi parapneumonik yang terkomplikasi yaitu efusi yang tidak dapat sembuh tanpa dilakukan tindakan torasentesis, terapeutik, atau selang dada. Kemudian ini adalah tabel yang membedakan efusi parapneumonik yang simpel, terkomplikasi, dan emphysema. Untuk yang simpel biasanya belum ada masuk bakteri ke dalam pleura, kemudian dari hasil kulturnya juga negatif, pH-nya masih di atas 7,2, glukosanya masih normal, LDH-nya masih cenderung normal, kemudian tidak ada lokulasi dan hanya memerlukan antibiotik. Untuk yang terkomplikasi biasanya sudah ada infeksi bakteri, kemudian didapatkan hasil positif dari kultur atau gram, pH-nya mulai turun di bawah 7,2, glukosanya di bawah 60, LDH-nya di atas 1000, dan sering terjadi lokulasi. Terapinya itu dengan antibiotik dan drainase. Sedangkan emphysema ini dari gambaran makroskopisnya biasanya terlihat ada pus atau nanah, kemudian hasil kulturogramnya biasanya positif, pH dan glukosanya sangat rendah, LDH-nya sangat tinggi, dan selalu biasanya ada lokulasi. Ini wajib untuk dilakukan tindakan drainase. Sebelum masuk ke patofisiologi, saya coba jelaskan dulu fisiologi cairan pleura, yaitu cairan yang diproduksi secara kontinu di rongga pleura, namun dalam jumlah yang sangat kecil, yang berasal dari kapiler pleura parietal atau sirkulasi sistemik berdasarkan hukum Starling, dengan volume sekitar 8,4 kurang lebih 4 mili per satu sisinya. Jadi masuknya itu dari kapiler pleura parietal masuk ke rongga pleura dan keluar ke stomata pleura parietal, lalu masuk ke sistem limfatik. Nah, efusi pleura ini terjadi jika laju produksi melebihi kapasitas drainase limfatik atau jika stomata atau limfatiknya tersumbat. Ini merupakan gambar stomata, tempat masuknya cairan pleura. Kemudian bagaimana bisa terjadi efusi pleura? Efusi pleura ini berkembang dengan 3 tahap, yaitu tahap eksudatif atau fase awal, yang kedua tahap fibrinopurulen atau fase komplikasi atau mulai masuk organ
eksudatif yaitu disebabkan karena adanya inflamasi pada parenkim paru, yaitu terjadi peningkatan permeabilitas pleura visceral yang menyebabkan cairan interstisial paru berpindah ke rongga pleura. Dengan karakteristik yang tadi disebutkan pada tabel sebelumnya, pada fase ini hanya memerlukan antibiotik untuk terapi utamanya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap fibrin purulen atau komplikasi. Jadi mulai terjadi invasi bakteri dari parenkim paru ke rongga pleura dan terjadi peningkatan neutrofil dan aktivasi sistem koagulasi dan deposisi fibrin. Dan fibrin ini lama-kelamaan akan membentuk sekat-sekat atau lokulasi di dalam cairan pleura. Dan ini biasanya ditandai dengan pH yang mulai menurun, kemudian glukosa menurun, dan LDH yang mulai meningkat sangat tinggi. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap organisasi, yaitu tahap terjadinya empiema atau terbentuknya nanah, yaitu terjadi masuknya fibroblast ke dalam rongga pleura dan terbentuk membran fibrinosa tebal atau pleura pil pada pleura visceral dan parietal. Dampak klinisnya itu bisa terjadi trap lung atau paru yang terperangkap sehingga tidak bisa mengembang lagi, dan cairan pleuranya itu kental seperti nanah. Biasanya antibiotik sudah mulai sulit untuk menembus ke rongga pleura dan biasanya membutuhkan tindakan bedah atau drainase yang agresif. Kemudian selanjutnya ini merupakan penyebab dari evolusi pleura parapneumonik, mulai dari era awal-awal pra antibiotik ini dulu seringkali disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, kemudian tahun 50 sampai 80-an disebabkan paling banyak oleh Streptococcus aureus. Tahun 70-an mulai bakteri yang anaerob, dan saat ini penyebabnya seringkali bersifat campuran, yaitu bakteri anaerob maupun bakteri aerob. Nah, jika kita lihat tabel ini, jenis bakteri ini menentukan seberapa besar risiko terjadinya cairan di dalam rongga pleura, dan bakteri anaerob ini memiliki kecenderungan yang sangat kuat, sekitar 90% untuk menyebabkan infeksi langsung pada cairan pleura. Ini beberapa bakteri patogen penyebab efusi pleura parapneumonik yang paling sering, yaitu ada bakteri gram positif, ada pneumococcus seperti Streptococcus pneumonia yang ini sangat umum. Kemudian ada Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogen, dan Bacillus anthrax. Untuk yang Bacillus anthrax ini ada tanda khas, yaitu pada faktor toraks didapatkan adanya pelebaran mediastinum dan cairan efusinya biasanya berdarah. Tapi sel darah putihnya tidak setinggi infeksi bakteri biasa. Kemudian untuk bakteri gram negatif yang sering menyebabkan efusi, yaitu maksudnya efusi yang terinfeksi, yaitu E. coli, kemudian Pseudomonas, ini umumnya ditemukan pada kondisi HP atau VAP, dan Klebsiella influenza sering terjadi pada anak, dan Proteus. Kemudian penyebab lainnya selain infeksi langsung dari bakteri, empiema juga bisa muncul tanpa adanya proses infeksi, seperti pada kondisi empiema pasca bedah, kemudian komplikasi dari torasentesis atau selang dada pada pemasangan pada kondisi pneumotoraks, kemudian pada kondisi perforasi esofagus, efusi pleura rheumatoid ini diduga karena terbentuknya fistula bronchopleura melalui nodul subpleura yang nekrotik. Kemudian untuk gejala yang bisa kita lihat pada kondisi efusi pleura parapneumonik, ini dari buku Leitz dibagi berdasarkan penyebab patogennya. Untuk yang infeksi bakteri aerob biasanya onsetnya itu dia akut dengan gejala utama demam akut, nyeri dada pleuritik, dan banyak produksi dahak. Kemudian juga sering pada pasien dengan kondisi imunokompromis seperti penggunaan kortikosteroid di rumah sakit,
dan hasil labnya biasanya sekitar 17.000. Dan ini juga perlu kita waspadai pada pasien-pasien yang dengan demam yang menetap setelah diberikan antibiotik lebih dari 2 hari atau pada pasien ICU. Kemudian jika dia penyebabnya bakteri anaerob, biasanya onsetnya subakut, gejalanya biasanya lebih dari 7 hari, dengan gejala utama ada penurunan berat badan yang bermakna dan demam yang lebih lama. Karakteristiknya ini pasien yang dengan riwayat alkoholisme, kemudian pasien dengan risiko aspirasi dan kebersihan mulut yang buruk. Hasil labnya biasanya didapatkan leukositosis yang lebih tinggi dan anemia ringan di atas 20.000, dan pasien biasanya seringkali baru masuk rumah sakit atau misalnya bergejala selama 10 hari baru dia masuk rumah sakit karena merasa tidak terlalu akut gejalanya. Kemudian ini adalah alur diagnosis kasus efusi pleura parapneumonik. Jadi setiap kita melihat adanya indikasi efusi pleura, kita perlu melakukan evaluasi radiologis seperti melakukan fototoraks ataupun penunjang lainnya jika dari hasil fototoraks tidak terlalu jelas, maupun seperti CT scan, USG, atau bisa dilakukan foto dekubitus bilateral untuk memastikan keadaan cairan. Dan selanjutnya setelah jika didapatkan dari fototoraks ada gambaran efusi, kita perlu melakukan torasentesis. Nah, dari torasentesis ini untuk melihat apakah cairannya termasuk ke dalam empiema atau tidak, sehingga memengaruhi tindakan selanjutnya, apakah perlu dilakukan pemasangan selang dada atau tidak. Setelah diambil sampel cairan pleura, perlu kita periksakan analisis cairan pleura meliputi glukosa, LDH, pH, kultur mikroorganisme maupun pewarnaan gram. Ini merupakan gambaran efusi pleura dari fototoraks. Di sebelah kiri ini biasanya didapatkan sudut kostoflekus yang tumpul dan juga gambaran opvasitas homogen di sisi yang sakit di daerah basal. Kemudian ini adalah di sebelah kanan adalah gambaran efusi pleura dari hasil CT scan yang atas. Kemudian yang bawah ini merupakan setelah dilakukan tindakan torasentesis. Kemudian ini adalah karakteristik cairan pleura. Kita bisa menilai cairan pleura dari makroskopis. Jika cairan pleuranya berbau busuk atau fekulen, ini merupakan indikasi kuat untuk infeksi bakteri anaerob. Jika didapatkan nanah yang kental, ini biasanya sudah bisa dikonfirmasi sebuah empiema. Jadi bisa didiagnosis empiema tanpa perlu tes tambahan. Dan biasanya ini dilarang untuk dilakukan tes pH karena si nanahnya ini bisa merusak mesin gas darahnya. Kemudian untuk dominasi sel PMN ini tipikal untuk efusi parapneumonik, dan banyaknya limfosit dan mesotelial ini untuk pertimbangan diagnosis alternatif. Dia bukan pneumonia biasa, melainkan untuk infeksi yang berat. Dan jika didapatkan adanya partikel makanan pada cairan pleura, ini indikasi untuk adanya fistula esophagus pleura. Selanjutnya ini merupakan indikator prognosis. Jadi pada kondisi ini kita bisa nilai prognosis pasien yang lebih buruk, dan poin-poin ini juga nanti akan bermakna untuk alur diagnosis yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi pasien memiliki prognosis yang lebih buruk jika ditemukan adanya nanah atau pus di dalam rongga pleura. Kemudian dari hasil pewarnaan gram cairan pleuranya ada ditemukan bakteri, dan dari hasil glukosa sel pleuranya di bawah 40,
dan ada kultur cairan telurnya positif, pH-nya rendah di bawah 7, LDH-nya meningkat 3 kali batas normal, dan terdapat cairan pleura yang terlokulasi atau bersekat-sekat. Kemudian tata laksana efusi pada pneumonik dan emfyema yaitu meliputi wajib diberikan antibiotik dan perlu dilakukan manajemen cairan pleura. Yang pertama, apa pilihan antibiotiknya? Jadi prinsip utamanya pilihan antibiotiknya yaitu mencakup regimen sesuai dengan pneumonia, baik itu pneumonia CAP atau HAP. Seperti misalnya kombinasi cephalosporin dengan macrolide atau dosis levofloxacin respirasi. Kemudian pilihan obat lainnya yang penetrasinya baik yaitu ada metronidazole, Tuinol, linezolid, cephalosporin. Dan untuk kasus-kasus emfyema ini sangat direkomendasikan untuk diberikan double antibiotik ditambah dengan antibiotik yang mencakup bakteri anaerob seperti clindamycin dan metronidazole. Karena bakteri anaerob ini sering menjadi penyebab efusi pada pneumonik dan emfyema dengan durasi yang bervariasi, namun pada emfyema ini sering memerlukan terapi antibiotik 4-6 minggu. Kemudian untuk manajemen cairan pleura ini meliputi observasi atau ada tindakan perlu trosentesis terapeutik, pemasangan selang dada, pemberian fibrinolytik intrapleura, tindakan bedah seperti VATS atau trakotomi, serta drainase terbuka. Pada prinsipnya, pengambilan sampel cairan ini sangat penting untuk menentukan kebutuhan drainase. Jadi kapan kita hanya perlu melakukan observasi saja, yaitu pada kasus efusi pada pneumonik dengan kelas 1, yaitu dengan ketebalan dari hasil radiologi di bawah 10 mili. Kemudian selanjutnya pasien Mohon maaf Dr. Faris, waktunya tinggal 5 menit lagi. Pasien juga perlu dilakukan torasentesis terapeutik, yaitu untuk mengambil cairannya. Jika cairan tetap banyak setelah 2 kali torasentesis, maka disarankan untuk dilakukan pemasangan selang dada atau WSD. Yang ketiga itu adalah pemasangan selang WSD, yaitu indikasi mutlak dilakukan pemasangan selang dada jika didapatkan ada emfyema, yaitu nanah kental, kemudian dari hasil pengulangan darahnya positif, kemudian dari hasil radiologisnya ada cairan yang terlokulasi. Ini tata laksana drainase biasanya memakai selang ukuran besar 4-F, namun saat ini untuk kateter yang small bore ukuran 10-14 ini seringkali lebih efektif, dan tapi perlu diiringi dengan tindakan spooling rutin atau ditambah dengan fibrinolytik kecuali pusnya sangat kental. Untuk evaluasinya ini dianggap berhasil jika status klinis dan radiologisnya membaik dalam waktu 24 jam. Jika belum membaik, maka perlu dilakukan evaluasi posisi selang dan antibiotik. Nah, kapan selang dilepas? Selang dada biasanya dilepas jika volume drainase kurang dari 50 mili dalam 24 jam. Cairan keluar menjadi kuning jernih, kemudian sel sedimen, sel darah putih dan debrisnya kurang dari 5 mili per hari, dan atau jika selangnya berhenti berfungsi seperti tidak ada fluktuasi saat bernapas, maka selang harus dilepas karena berisiko menjadi infeksi tambahan. Kemudian ini ada klasifikasi dan penanganan efusi pada pneumonik dan emfyema menurut Light. Dalam buku ini dibagi menjadi 7 kelas 1 sampai kelas 7. Ini untuk yang kelas 1 biasanya untuk ketebalannya di bawah 10 cm, maka tidak ada indikasi untuk dilakukan fungsi pleura. Untuk kelas 2 ini untuk ketebalan efusinya di atas 10 mili, namun glukosa LDH-nya masih normal, namun sudah didapatkan adanya pemandangan gram positif. Ini hanya membutuhkan antibiotik saja, belum memerlukan tindakan pemasangan drainase. Untuk kelas 3 ini efusi pleura terkomplikasi yang borderline.
ini mulai turun pH dan glukosanya, namun LDH-nya mulai meningkat. Ini tindakannya yaitu diberikan antibiotik dan fungsi. Untuk yang kelas 4 efusi pleura terkomplikasi sederhana, ini mulai pH dan glukosanya mulai turun, kemudian tapi belum ada nanah, sehingga perlu dilakukan tindakan pemasakan selang dada ditambah antibiotik. Untuk yang kelas 5, ini efusi pleura terkomplikasi kompleks. Jadi kelas 4 ditambah adanya mulai ada multilokulasi, yaitu adanya sekat-sekat di rongga pleura. Ini tindakan selanjutnya itu perlu dilakukan pemasangan selang dada dan fibrinolitik. Untuk yang kelas 6 yaitu empiema sederhana, ditemukan adanya nanah yang kental, tapi masih lokula atau tidak ada lokulasi dan alirannya masih lancar, sehingga perlu dilakukan pemasangan selang dada atau dekortikasi. Untuk yang kelas 7 yaitu empiema kompleks, ini nanahnya lebih kental, ada sekat, perlu dilakukan pemasangan selang dada dan fibrinolitik. Kadang jika masih tidak ada perbaikan klinis, memerlukan torakoskopi atau dekortikasi. Selanjutnya ini klasifikasi dari ACCP. Sebenarnya prinsipnya mirip, cuma dia lebih disederhanakan menjadi 4 kategori. Ini total lanjutannya ada fibrinolitik intrapleural, kemudian ada torakoskopi menggunakan video assisted, kemudian ada dekortikasi, ada diagnosis terbuka. Kemudian ini apakah ada perbedaan dengan paduan BTS? Untuk yang di daylight ini dia sama dengan ACCP ya, dia cenderung menganggap bahwa kategori 3 dan 4 tadi tidak cukup hanya selang dada saja. Pada buku ini merekomendasikan fibrinolitik, VATS atau bedah terbuka secara langsung daripada pendekatan bertahap. Sedangkan pada BTS atau British Thoracic Society merekomendasikan toracentesis diagnosis terlebih dahulu, diikuti dengan pemasangan selang dada jika ada faktor prognosis yang lebih buruk. Kemudian jika dalam 5 atau 7 hari diagnosa tidak memadai, barulah disarankan untuk konsultasi ke ahli bedah toraks. Kemudian ini adalah diagram alur terlaksana efusi parapneumonik. Jadi pasien dengan terduga efusi pleura parapneumonik perlu dilakukan toracentesis tripartit untuk menentukan tindakan selanjutnya, apakah cairannya termasuk empiema yang simple, terkomplikasi, atau empiema. Kemudian jika cairan keluar, kita lihat apakah jika ada cairan keluar, kita lihat selanjutnya apakah masih efusinya berulang atau tidak. Jika efusinya berulang dan ada tanda-tanda prognosis yang buruk tadi, maka dapat dilakukan prognosis difungsi ulang. Jika ada efusi pleura berulang, maka dapat dilakukan fungsi pleura yang kedua. Jika tidak ada tanda-tanda prognosis buruk tadi, maka cukup dilakukan antibiotik saja. Kemudian fungsi pleura ini bisa diulang hingga 2 kali, dan jika masih ada efusi yang bertambah, maka baru dapat dilakukan dipertimbangkan untuk pemasangan USD. Lalu bagaimana jika cairan yang keluar itu empiema atau masih ada yang tersisa, di mana ini sering terjadi pada kasus-kasus empiema atau efusi yang terkomplikasi? Maka kita nilai apakah ada indikator prognosis buruk atau tidak. Jika tidak ada, maka dilanjutkan dengan terapi antibiotik. Jika ada faktor prognosis buruk, maka dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan invasif lanjutan. Pasien selanjutnya dipertimbangkan untuk dilakukan torakoskopi. Nah, jika setelah torakoskopi ini parunya masih belum mengembang, selanjutnya pasien dapat dilakukan dekortikasi. Jika tidak dapat dilakukan torakoskopi, pasien dapat diberikan fibrinolitik. Lalu jika dengan fibrinolitik belum ada perbaikan klinis, maka dilanjutkan untuk tindakan drainase terbuka. Ini adalah kondisi lain dengan empiema.
di mana kondisi emphysema disertai dengan adanya fistula bronchopleura ini merupakan kondisi gawat darurat sehingga perlu dipasang drainase segera. Kemudian emphysema dengan adanya obstruksi tumor ini biasanya jangan pasang selang dada jika masih ada sumbatan di bronkus karena paru biasanya tidak akan mengembang. Kemudian pada kasus-kasus trauma ini perlu diwaspadai emphysema jika terdapat sisa darah atau hematoraks yang tidak tuntas di drainase. Kesimpulannya, efusi pleura parapneumonik ini berkembang dari tahap eksudatif steril ke emphysema terorganisir yang keterlambatan drainase pada tahap fibrinopurulen ini dapat meningkatkan risiko trek lung dan kebutuhan operasi besar. Kemudian algoritma tadi yaitu mulai dari evaluasi awal menggunakan fototoraks dan USG, selanjutnya perlu dilakukan toracentesis, kemudian cairannya dilakukan cek analisa cairan pleura, selanjutnya hasil analisis tadi kita dapat melihat apakah perlu dilakukan pemasakan chest tube atau tidak. Selanjutnya dilakukan evaluasi 24 sampai 48 jam. Jika parunya belum juga mengembang, maka bisa dipertimbangkan untuk tindakan operasi seperti laparoskopi atau penambahan fibrinolitik. Baik, demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Karisma untuk presentasi yang menarik pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan mulai sesi diskusi dan tanya jawab kepada peserta PPDS. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan beritahu nama Anda beserta pertanyaannya. Baik, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Fariski Ruskolo. Silakan dokter untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya di bagian tata laksana tadi yang drainasenya dengan selang dada. Sudah disebut tadi ada disebutkan yang untuk terkini itu menggunakan small bore atau yang 10 sampai 14 French itu, dan pemeliharaannya disarankan tetap dengan pembilasan plastik. Yang saya tanyakan, apakah penggunaan kateter yang kecil atau small bore ini benar-benar aman untuk emphysema dengan cairan yang purulennya itu kentang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Indas. Selanjutnya kepada penyaji Dr. Karisma, apakah sudah jelas dok untuk pertanyaannya? Ya, baik. Ya betul, jadi dari buku ini memang lebih disarankan untuk menggunakan selang yang lebih kecil, jadi ukuran 10-14 ya. Jadi di buku ini berdasarkan studi MIS-1 dan dari data BTS juga didapatkan hasil tidak adanya perbedaan yang bermakna dalam hasil klinis seperti perbaikan atau kematian atau kebutuhan operasi antara penggunaan selang besar dan selang yang kecil. Cuma di sini selang kecil punya keunggulan lebih, yaitu pasien biasanya lebih sedikit mengeluh nyeri, kemudian yang penting sih pada selang yang lebih kecil ini kita perlu rutin melakukan spooling supaya tidak terjadi sumbatan di dalam selangnya. Demikian dok. Jadi untuk kenapa direkomendasikan yang selang lebih kecil, karena memang tidak ada perbedaan dari keluaran klinis antara selang yang lebih besar dan yang lebih kecil. Demikian dokter. Baik, terima kasih Dr. Faris. Untuk Dr. Idas, atau apakah ada yang bisa tambahkan kembali dok? Dok, tapi memang disarankan itu justru karena tidak ada perbedaan itu dok, yang penting maintenance pembilasan itu secara rutin. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dr. Rida Hidayat. Dipersilakan dokter untuk bertanya. Baik, terima kasih Dr. Sofa atas kesempatannya.
Izin bertanya, dokter, untuk kepada penyaji, apa saja kriteria klinis yang menjadi indikasi dilakukan intervensi bedah seperti FAST dan dekortikasi pada kasus effusi pleura maupun emfyema? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Silakan kepada penyaji untuk menjawab. Ya, baik. Ya, jadi pada guideline ini memang sedikit berbeda dengan BTS untuk pertimbangan dilakukan pembedahan seperti FAST itu dapat dilakukan lebih agresif. Jadi jika tadi dari alur tadi jika dalam 24 sampai 48 jam belum ada perbaikan klinis seperti gejala sesak yang masih berat, kemudian masih ada keluhan demam, kemudian dari gambaran radiologis misalnya belum ada pengurangan tanda-tanda efusinya, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembedahan. Tentunya perlu kita lakukan penunjang lanjutan seperti pemeriksaan CT scan untuk mengidentifikasi apakah ada lokulasi-lokulasi yang tidak terjangkau oleh selang dada tadi. Demikian sih dok, jadi jika dalam 48 jam belum ada perbaikan klinis, yang tadi itu yang pertama perlu kita lakukan reposisi untuk menilai potensi selangnya. Kemudian jika belum ada perbaikan, maka dapat dikasihkan ke dokter bedah torak untuk tindakan lanjutan. Baik, kepada Dokter Dede, apakah ada yang disampaikan atau ditanyakan kembali, dok? Sudah cukup, Dokter Sofa. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dokter Vera untuk bertanya. Silakan, dokter. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pada bagian tata laksana, khususnya dalam manajemen cairan pleura, untuk yang teknik drainase, teknik irigasi selang dada, bagaimana teknik drainase menggunakan selang dada tersebut, termasuk prosedur pembilasan, spooling dan flushing yang benar dok, untuk mencegah sumbatan pada kateter berukuran kecil menurut referensi tersebut. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Pada penyaji dipersilakan untuk menjawab. Izin dok, tadi yang pertama apa dok pertanyaannya? Ini dokter, untuk yang teknik irigasi selang dada, yang spooling dan flushing dok, untuk teknik yang benar dok, untuk mencegah sumbatan pada kateter tersebut. Terima kasih dok. Baik dok. Ya, dalam buku ini memang dijelaskan bagaimana kita melakukan spooling, yaitu dijelaskan lebih ke frekuensi dan jumlah cairan yang dimasukkan. Jadi untuk pada light kan memang merekomendasikan untuk menggunakan kateter yang kecil tadi, yang mana itu kita bisa memasang 3-way. Nah, 3-way ini bisa kita gunakan untuk membantu melakukan spooling pada kateter pleura. Jadi kalau di buku light ini, spooling ini atau flushing ini disarankan untuk dilakukan setiap 6 jam sekali, yaitu dengan cara memasukkan 20 sampai 30 mili larutan salin normal atau NaCl 0,9%.
eh, jadi ya itu tujuannya untuk mempertahankan potensi selang dan juga mengencerkan sumbatan-sumbatan atau debris di sekitar lubang kateter, yang tujuannya yaitu supaya si aliran drainasenya itu tetap lancar. Jadi kalau di buku ini sih disarankan untuk dilakukan sehari 4 kali dok, atau 6 jam sekali. Demikian dokter. Baik, terima kasih Dr. Faris. Pada Dr. Vera, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tambahkan kembali? Baik, terima kasih dok. Saya buka untuk penanya terakhir. Saya berikan kesempatan kepada Dr. Ricky untuk bertanya. Silakan dokter. Baik, terima kasih untuk moderator kesempatan yang bertanya, dan terima kasih kepada penyaji Dr. Faris Muaz. Materi presentasinya sangat baik. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang menjelaskan tentang pemberian fibrinolytik sebagai terapi pada efusi pleura parapneumonik. Yang saya ingin tanyakan adalah pada kasus apa saja terapi fibrinolytik ini diberikan dan bagaimana pemberiannya untuk fibrinolytik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Faris. Sudah jelas dok untuk pertanyaannya? Iya dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kapan kita dapat perlu pertimbangan untuk pemberian fibrinolytik pada kasus-kasus MPMA gitu kan? Jadi pada buku light ini fibrinolytik ini dapat ada kasus efusi pneumonik yang masuk dalam fase tahap kedua tadi, tahap fibropluren tadi, atau kelas 5 sampai kelas 7 kalau menurut kriteria light. Jadi kalau dari bagian ini juga fibrinolytik ini memang diberikan pada kasus-kasus yang terkomplikasi atau MPMA yang disertai dengan adanya prognosis yang buruk tadi, namun tidak toleransi untuk dilakukan operasi, maka dapat dilakukan pemberian fibrinolytik untuk tujuannya yaitu untuk mengencerkan cairan pleuranya atau MPMA-nya supaya lebih encer sehingga mudah keluar gitu. Kemudian pada kasus-kasus yang bersekat juga itu bisa memecah sekat-sekat yang ada di rongga pleura sehingga cairan bisa keluar dengan mudah. Kemudian untuk ya ini, dan untuk pemberiannya ini kalau di buku ini yaitu disarankan untuk double obat antifibrinolytik ya, yaitu dengan TPA atau tisu plasminogen activator dan DNase untuk menurunkan viskositasnya. Sebenarnya kalau di buku ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana untuk prosedur pemberiannya, cuma saya sempat baca juga karena pernah maju kasus mengenai kasus MPMA ini. Jadi kita tentunya perlu menyiapkan dua obat tadi, yaitu TPA dan DNase ini, karena memang dari penelitian dalam buku juga dijelaskan untuk jika hanya satu saja antifibrinolytiknya itu tidak terlalu memberikan hasil yang bermakna, atau jika dibandingkan dengan placebo itu tidak ada bedanya, sehingga perlu double fibrinolytik maksudnya. Nah, biasanya caranya itu dengan memasukkan obat tadi ke dalam rongga pleura melalui selang dada. Kemudian setelah obat itu masuk, kita perlu klem dulu si selang dadanya selama sekitar 2 jam,
Tujuannya itu supaya obatnya itu cukup waktu untuk memecah fibrin dan menyelesaikan nanahnya tadi. Kemudian pasien diminta untuk mengubah posisi seperti miring kanan, miring kiri, dan telentang. Setelah itu, setelah 2 jam, klemnya dibuka kembali dan dihubungkan kembali ke USD tadi. Dan ini dilakukan sehari 2 kali, biasanya selama 3 hari. Jadi untuk prosedurnya kira-kira seperti itu. Demikian dokter. Kecil tertarik. Kalau Kiki, apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Terima kasih, cukup moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi untuk mendengarkan umpan balik dan masukan dari para narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya mengarahkan kepada narasumber kita, Dr. Kesin, yang spesialis paru masukan. Dipersilakan, dokter. Mohon izin untuk Dr. Jasun, mohon arahan dan bimbingan. Baik, terima kasih kepada Dr. Faris ya sudah memaparkan materi mengenai efusi pleura, parapneumonik, dan MBM. Ini makanan sehari-hari kita ya teman-teman. Jadi mohon slide yang sudah disampaikan oleh Dr. Faris itu diperhatikan, dibaca ya. Itu apa namanya ilmu yang harus kita kuasai lah gitu ya sebagai dokter paru. Tadi Dr. Faris sebenarnya sudah menjawab semua pertanyaan dengan cukup baik, sesuai dengan textbook Richard Light gitu ya. Cuman paling saya hanya menambahkan aja ya dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman PPDS yang lain. Tadi pertama pertanyaan mengenai ini ya, small bore catheter ya kan, kalau di Richard Light dia merekomendasikan pemasangan selang dada dengan diameter yang kecil itu tidak dia dianggap sama efektifnya dengan yang besar. Ya memang seperti itu ya. Kita kadang beranggapan oh ini kan pus ya kan, purulen, kental. Takutnya kalau pakai selang yang kecil cairannya susah keluar gitu kan ya, sehingga lebih baik pakai yang lebih besar. Nah sebenarnya sih pemikiran seperti itu tidak salah ya, ada logikanya juga. Cuman ternyata setelah dilakukan penelitian dibandingkan antara penggunaan selang WSD yang kecil dan yang besar, ternyata tidak ada bedanya. Jadi sebenarnya yang sering menyebabkan pus itu tidak drainase selang itu tidak lancar, bukan dari purulensi pusnya, bukan dari kekentalan atau kekentalan dari pusnya, tapi melainkan dari jumlah sekat-sekat yang ada di dalam rongga pleura tersebut gitu ya. Semakin banyak sekat-sekat di dalam, maka itu akan menyebabkan kesulitan untuk drainase pus tersebut. Jadi karena seperti itu, karena faktanya ternyata yang menyebabkan itu dari dalam, bukan dari selangnya, bukan dari pusnya itu sendiri, maka ukuran kecil pun dianggap efektif. Karena kita juga harus memperhatikan kenyamanan pasien gitu ya. Semakin besar selang dipasang, pasien pasti akan semakin tidak nyaman, kan semakin nyeri juga. Untuk pemasangannya juga akan semakin sulit gitu ya kalau selang besar, dan juga komplikasinya pasti akan lebih besar dibandingkan pemasangan selang yang kecil. Jadi kita masih bisa ya menggunakan yang small bore yang ukuran kecil, cuman paling kita harus sering-sering flushing gitu ya. Jadi setiap hari wajib flushing selangnya supaya dia tidak ada clotting dari debris fibrin
atau pus-pus yang memang batu gitu ya, yang kental banget. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita flushingnya rutin, seharusnya sih tidak ada masalah gitu ya dengan pemakaian small bore catheter ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi untuk indikasi intervensi bedah ya seperti FAT dan kortikas. Saya rasa dari Richard Light juga sudah disampaikan dengan sangat jelas. Dr. Faris juga tadi sudah menyampaikan ya. Jadi yang penting itu sebenarnya kalau pasien udah kita kasih selang dada tapi tidak ada perbaikan atau bahkan perburukan, nah baru kita pikirkan untuk konsul ke dokter bedah toraks gitu ya untuk FATS atau untuk dekortikasi. Jadi yang pertama kita evaluasi nih dalam waktu 5 hari pasang selang dada gimana sih klinisnya pasien, tadi seperti yang dokter Faris sudah katakan gitu ya, sudah jabarkan semuanya. Kalau pasiennya malah jadi sepsis gitu kan ya, perburukan sepsis gitu, atau pasiennya pusnya, cairan nanahnya makin banyak gitu kan, kok nggak berkurang banyak terus gitu ya, 1000 2000 mili tiap hari tungguin nggak berkurang, ya udah berarti ini indikasi untuk tindakan yang lebih advance lagi. Kemudian juga biasanya pasien seperti ini kadang kita CT scan gitu ya, untuk melihat lebih detail gitu ya apa yang terjadi sih sebenarnya nih, arahnya nih diagnosisnya mau kemana gitu. Nah setelah di CT scan ternyata loculated nih, banyak banget fibrin-fibrinnya, terus penebalan pleuranya tebal, pleura visceralnya tebal sekali gitu ya, sehingga menyebabkan tract lung. Nah ini berarti untuk pemasangan selang dada itu tidak efektif, jadi harus ada tindakan bedah untuk membebaskan paru gitu ya dari kondisi tract lung tersebut. Seperti itu ya. Jadi untuk tindakan bedah itu kalau tidak ada perbaikan. Kemudian pertanyaan ketiga tadi yang masalah teknik spooling ya, tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa intinya harus sering-sering kita irigasi, kita flushing ya, namanya flushing supaya mencegah sumbatan gitu ya. Bisa pakai 3-way, bisa juga tidak pakai 3-way. Untuk prosedurnya itu dari Richard Light juga sudah dijelaskan semuanya. Yang penting itu flushing itu harus tiap hari, kalau bisa bahkan sehari 3 kali gitu ya, 6-8 jam sekali flushing untuk mencegah gitu ya, supaya tidak sumbat ya, jangan menunggu sampai udah buntu, udah tersumbat baru di situ dilakukan flushing. Sebenarnya itu salah gitu ya. Jadi itu justru ini di tahap yang pencegahan, bukan pengobatan sebenarnya flushing itu. Terus biasanya cairan dipakai cukup 20-30 mili aja cukup, NaCl 0,9% ya. Itu udah cukup untuk mendorong debris pusnya. Ya, terus juga kalau misalnya ketika kamu flushing ternyata ada tahanan kuat gitu, nggak lancar gitu alirannya, ada seperti resisten di dalam. Jangan dipaksakan karena takutnya malah bisa merusak si selangnya, katetnya bisa pecah, leaking ya, dan pasiennya juga bisa nyeri, bahkan bisa sampai kontusio paru. Jadi harus hati-hati. Seperti itu ya kalau untuk spooling. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi soal pada kasus apa saja terapi fibrinolitik ini diberikan dan bagaimana pemberiannya. Kalau indikasi itu tadi ya, satu dia setelah setidaknya kita USG gitu ya, atau CT scan lah lebih detail, itu ternyata banyak lokulasinya. Jadi indikasi kita fibrinolitik adalah pastinya harus banyak fibrinnya gitu kan ya, untuk memecah si fibrin tersebut, sehingga ketika si fibrin itu sudah pecah maka aliran pusnya itu akan lebih lancar gitu ya. Nah kalau misalnya kita udah pasang WSD, udah yakin nih sebenarnya pus di dalam itu banyak tapi kok nggak keluar, nah itu kita harus curiga bahwa di dalam itu ternyata sudah banyak sekat-sekat gitu ya. Nah ini indikasi untuk injeksi fibrinolitik ke dalam gitu, masuk ke dalam gitu ya. Seperti itu. Untuk pemilihannya memang yang gold standarnya kan dengan TPA DNA ASE ya, tapi itu mahal dan jarang ada gitu ya. Untuk itu biasanya alternatifnya bisa dipakai streptokinase. Itu pun sebenarnya di rumah sakit juga jarang disediakan ya untuk obat-obatan seperti ini. Jadi kita memang lebih ke konservatif, dan kalau sudah tidak
ada perbaikan, ya biasanya kita langsung konsul ke bedah torak, biasanya seperti itu. Kecuali pasiennya memang kontraindikasi untuk tindakan pembedahan, ya, baru kita bisa coba pemberian fibrinolitik ini. Itu. Terus ya tadi untuk teknik pemberiannya juga sudah secara lengkap sudah jelaskan ya oleh Dr. Faris. Jangan lupa setelah kamu injek agen fibrinolitik itu ke dalam rongga pleura, itu di flush dulu ya, di flush dulu baru diklaim selangnya 1-2 jam gitu. Seperti itu. Terus juga hati-hati ya pasien, pasien kamu harus pastikan bukan fistula bronkopleura ya, karena kalau pasien fistula terus kamu masukin fibrinolitik, itu fibrinolitiknya bisa masuk ke bagian yang sehat dan malah bisa menyebabkan kerusakan di tempat yang sehat gitu ya. Jadi harus hati-hati juga. Terus juga perhatikan juga faktor koagulasi pasien, jangan sampai pasiennya lagi perdarahan aktif gitu ya, pasien-pasien hemotorak gitu ya, hati-hati jangan malah diberikan lagi fibrinolitik, malah akan memperparah keadaan seperti itu. Saya rasa dari saya itu aja ya, mudah-mudahan jelas, cukup jelas ya, bisa bermanfaat lah buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Jasmine, spesialis paru. Selanjutnya kita dengarkan saran dan masukan dari narasumber kedua, yaitu Dr. Cahyo Buntoro, spesialis paru. Dr. Cahyo, dipersilakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Tadi terima kasih banyak Dr. Faris sudah menjelaskan mengenai efusi pleura parapulmonik dan emfyema. Kemudian sudah dijelaskan secara gamblang gitu, jadi buat teman-teman bisa belajar nanti kalau ketemu kasusnya gimana. Kemudian tadi juga udah ditambahkan oleh Dr. Jaswin. Kalau dari saya cukup dok, tidak ada tambahan lagi dok. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Cahyo. Selanjutnya mohon arahan dan masukan kepada penanggung jawab ilmiah pada minggu ini kepada Dr. Priska. Dipersilakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Safa. Pertama untuk penampilan Dr. Faris ya, saya kira sudah cukup baik ya untuk presentasinya, PPT-nya juga kontras dan yang memiliki buat penulisan. Cuma mungkin kalau yang masih banyak isi tulisan dalam satu slide, tolong akan sampai 10 baris aja ya dok, biar nggak terlalu banyak tulisan. Kemudian juga udah cukup sistematis dan jelas juga. Cuma saya mau menekankan di sini buat topik ini efusi pleura parapulmonik dan MPM. Mungkin dokter Faris bisa menekankan lagi nih dok, kapan sih nih pasien dengan efusi parapulmonik tidak perlu ditorakosentesis, kapan yang perlu ditorakosentesis, kapan yang perlu tindakan pemasangan chest tube, dan kapan diberikan fibrinolitik yang tadi TPA sedang sama DNase, sama kapan kita harus konsul ke BTKV. Intinya ini kan untuk topik ini. Silakan dokter Faris mungkin bisa dijelasin lagi. Baik dok. Jadi pada kasus efusi parapulmonik ini, kapan kita belum perlu lakukan tindakan torasentesis dan sebagainya, itu di buku ini dijelaskan ke dalam kelas-kelas dok. Jadi ada menurut kriteria light maupun menurut kriteria FCCP dok. Jadi misalnya pada kasus ini misalnya pada dari light ini dia mengklasifikasikan 7 kelas 1 sampai kelas 7, dari paling ringan sampai yang paling berat. Untuk yang kelas 1 ini dia jumlah efusinya masih kecil, di bawah 10 mili pada pemeriksaan di USG maupun CT scan. Misalnya ini belum ada indikasi untuk dilakukan pemasangan torasentesis atau fungsi pleura dok. Kemudian pada kelas 2 juga ini belum perlu dilakukan tindakan torasentesis, yaitu kelas 2 ini beda dengan kelas 1, yaitu sudah didapatkan adanya hasil positif pada pohon anggram atau kultur. Baik, maksudnya ada jumlahnya dia mulai meningkat
tapi belum ada tanda-tanda infeksi, Dok. Jadi hasil mikrobiologinya masih negatif. Sedangkan untuk yang kelas 3 dan kelas 4, kemudian kelas 5 ini sudah mulai ada tanda-tanda infeksi yang ditandai dengan penurunan pH, kemudian ada penurunan kadar glukosa cairan pleura, dan didapatkan hasil kuman yang positif. Ini baru diperlukan untuk dilakukan tindakan torasentesis. Selanjutnya pada kasus-kasus yang lebih kompleks seperti pada MPMA atau multilokulasi, ini perlu dilakukan pemasangan selang dada atau selang USD, dan juga pertimbangan tadi tambahan tindakan lanjutan seperti penambahan studi analitik maupun tindakan laparoskopi jika belum ada perbaikan dari pemasangan selang USD tadi, Dok. Demikian, Dokter. Ini juga dari HCCP juga ada kriteria kapan kita hanya observasi saja, kapan kita bisa perlu mulai menambahkan antibiotik, atau kapan perlu dilakukan fungsi saja, kapan perlu dilakukan pemasangan selang. Ini sudah cukup jelas dijelaskan dalam klasifikasi ACCP. Dalam guideline ini juga, maksudnya dalam buku ini juga dimasukkan ada alur, diagram alur untuk kapan kita perlu melakukan torasentesis, kapan kita perlu melakukan pengulangan, atau kapan perlu kita melakukan langsung dipasang selang dada. Itu pada kasus-kasus yang efusi pleura paratonik yang kompleks tadi atau terkomplikasi tadi, atau pada kasus MPMA itu pasien bisa langsung dilakukan pemasangan selang dada, Dokter. Demikian, Dokter, mohon arahannya. Ini sudah melihat klinisnya dulu juga ya. Kalau saya pasien tampak septik sekali dan efusiboranya beda, langsung di proof dihapus ya, langsung pasang WSD ya, pasang chest tube. Kalau misalnya pun kalau udah debrisnya udah banyak, apalagi udah ada fibrin dan hasilnya kuning kehijauan, bukan pus tapi udah efusinya banyak, juga udah ada indikasi nih buat pasang WSD, karena nanti terjadinya proses ya eksudasi, kemudian yang kedua tadi, tahap yang kedua saya lupa, yang ketiga kan yang organisasi, yaitu terjadi hanya dalam waktu beberapa hari. Jadi kadang pasien nih waktu pasien USG masih debris aja, pas hari berikutnya kok udah muncul fibrin, hari berikutnya udah organisasi, dia udah mau desertasi. Jadi kalau bisa mungkin tuh udah langsung bisa didrenase secepatnya. Biasanya kalau saya pasang pigtail kan lebih, pigtail ukuran 12-14 kan di kita ada ya, ukuran 16 pun juga ada, dan itu mungkin lebih nyaman buat pasien. Jadi maksudnya ini kan nanti bisa dikaitkan dengan USG nih, ini kan buku tahun 2013 ya. Terus saya kalau USG ini lebih akurat lagi, nggak perlu lihat CT scan dan sebagainya. Di USG ngeliat ada banyak debris, ada fibrin, warnanya udah kuning kehijauan, tinggal konfirmasi nih dari lab. Kalau dia pH-nya di bawah 7,2, jumlah selnya juga banyak, glukosanya rendah ya, nggak ada sayang kalau kita pasang pigtail ya, yang ukuran 14 atau 16. Yang 12 pun juga kita banyak di sini. Dan kalau pada pasien dengan MPMA ya, itu tadi buat konsumen TKV-nya ya, kalau antibiotik nggak ada perbaikan, pengembangan yang belum perbaikan, udah terbentuk organisasi multiseptasi treplang ya, kita masukkan ke BTKV buat dekomplikasi. Ya, saya udah cukup segitu aja, Dok. Silakan Dokter Safa. Terima kasih, Dokter. Terima kasih banyak kepada Dokter Siska. Selanjutnya di sini sudah hadir untuk menanggung jawab ini pada minggu ini, pada Dokter Siami. Mohon arahan Dokter untuk pembacaan buku pelajaran ini. Jadi itu sudah cukup ya, Dok, tidak ditanya, sudah cukup bagus penampilan Dokter Faris. Ya, itu aja. Baik, terima kasih banyak Dokter Siami. Selanjutnya telah hadir juga Dokter Dini.
Kepada Dokter Doni, mohon arahan dan bimbingannya dokter untuk pembacaan wajib pada siang hari ini. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah hadir. Saya kira ilmiah siang ini cukup baik, cukup banyak ilmu yang kita ambil ya. Ini kepada teman-teman semua dari angkatan 1, 2, 3 ini mohon diperhatikan nih kasus yang saya setuju dengan Dokter Jaswin, ini kasus kita sehari-hari yang pasti nanti kan akan kita ketemu yang banyak sekali jumlahnya pasien seperti ini, jadi jangan sampai kita salah. Terima kasih, saya kira untuk tambahan dari saya tidak ada, tapi hanya pesan saja bahwa ini adalah hal yang harus kita benar-benar kita pelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dokter Doni atas arahan masukannya. Kita sudah masuk pada akhir sesi pada kegiatan ilmiah siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dalam menangani pasien kita ke depannya, menambah keimanan kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inna astaudiuka ma'alam tanahu faduru ilayya yatina wa la tansinahu ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau wajibkan kepada kami, maka kembalikanlah ia kepada kami ketika kami membutuhkannya, dan janganlah Engkau buat kami lupa padanya. Ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kegiatan ilmiah pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama membantu berjalan kegiatan ilmiah pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.